Hari ini tanggal 2 Mei 2021, channel YouTube Medan Jempol akan meliput sebuah masjid di Dusun 2A, Desa Semciring, Kecamatan Sunggal, yaitu Masjid Baitur Rahman, guys. Jadi sahabat-sahabat Medan Jempol, kebetulan kita waktu datang kemari ingin meliput masjid tersebut, rupanya ada kegiatan apa ya, guys, semacam sholat tasbih berjamaah di Masjid Baitur Rahman ini, guys. Jadi buat sahabat-sahabat Medan Jempol, tetap ikutin terus channel. Semoga kiranya desa kita nanti makmur, Bu. Jadi selawat berangkai salam, mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana kita Haji Mufti Lubis. Alhamdulillah dia sudah hadir bersama kita. Yang mulia, yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita, Bapak Sugeng Suheri, Bapak Sekretaris kita, Bapak Ismail Harun, mencari masjid yang mana yang mau diwakafkan, yang sedang membangun, di antaranya adalah masjid kami Baitur Rahman. Andai kata ada yang mau beribadah, sama-sama kami menerimanya untuk rumah ibadah yang sangat kita cintai, yaitu Masjid Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Yajid Mufti Lubis yang sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak BKM Bapak Sudaryanto beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati Bapak Sekdes Bapak Ismail Harun dan juga staf dan kepala dusun yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu pengajian Al-Musabihin, yaitu Ibu Tri, dan juga ibu-ibu pengajian yang tergabung di Al-Musabihin, dan juga yang saya hormati orang tua saya, yang saya hormati youtuber dari FKSM Pak Aris, dan juga ada dari Medan Jempol Semciring. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita ini dilihat oleh masyarakat luas. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Bersama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi menjelang siang hari ini kita semua masih punya kesehatan, kesempatan, iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama untuk hadir di acara pada pagi menjelang siang hari ini. Selawat berikan salam tak bosan-bosannya, bersama-sama kita hadiahkan keribaan junjungan saudara kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, insyaallah nanti kita mendapat syafaat yang bermasalah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama saya ucap terima kasih kepada Bapak BKM dan juga jamaah sholat sunat tasbih yang mungkin dari beberapa desa itu ya, yang tergabung pada pagi hari ini. Saya sebagai kepala desa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, inilah pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Bapak Ibu, sama-sama tadi kita dengar ada beberapa desa yang mungkin kegiatan-kegiatan ini tidak dibolehkan. Karena apa? Memang saat ini kita harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Ya, peraturan dari Bapak Bupati harus kita ikuti. Jangan dianggap sepele. Saya selalu mengucapkan jangan semua dianggap remeh. Kita lihat di negara India,
ya Bu ya, berjatuhan orang meninggal karena COVID-19. Alhamdulillah sampai hari ini, walaupun desa Semencirim termasuk zona kuning, berarti kita harus hati-hati Bapak Ibu. Zona kuning berarti bentar lagi dia merah, hijau ya. Tapi zona kuning ini sudah kita harus waspada. Ya Bu ya, kita waspada. Artinya apa? Kalau sampai kita zona merah Bapak Ibu, berarti kegiatan kita semua tidak dibolehkan. Orang mau pesta masyarakat kita, apalagi kita mau mengadakan pengajian, bahkan kita mau sholat tarawih pun kita tidak dibolehkan kalau memang zonanya zona merah. Makanya mari sama-sama kita menjaga. Selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini saya diundang. Memang saya kepengen kalau ada kegiatan-kegiatan mau pengajian keberitaan akbar, sholat tasbih, undang aja saya. Artinya apa? Kami dari pemerintah bisa menyampaikan, mungkin Bapak Ibu tidak tahu, bisa menjadi tahu. Bapak Ibu, hari ini selama bulan suci Ramadan, masyarakat kita sudah 30 yang meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini juga ada di Dusun Tujuan. Ya, hari ini juga ada di Dusun Tujuan, makanya tadi saya agak terlambat. Bapak Ibu, ada juga warga kita yang meninggal karena COVID. Sudah ada 4 warga kita yang kena COVID. Bapak Ibu, kalau warga kita meninggal karena COVID, harus dikebumikan hari itu juga. Perkuburannya di mana? Ada 2. Satu di Simalingkar, satu di Percut Setua. Bapak Ibu, seandainya ada warga kita meninggal karena COVID tanpa tanda tangan kepala desa, maka masyarakat kita akan dikebumikan di Simalingkar ataupun di Percut Setua. Bapak Ibu semua itu memakai biaya, dikenakan biaya. Kalau saya tidak salah, di Pemko Medan di Simalingkar itu 5 juta karena terkhusus masyarakat Kota Madia. Kita masyarakat diri saja. Ingat ya Bu, tanpa tekenan saya, masyarakat kita akan dikebumikan di Percut Setua. Berarti besarnya tanggung jawab saya kepada masyarakat saya. Terkadang saya itu masih disalahkan. Pak Kades, kenapa masyarakat kita meninggal dikebumikan di tempat kita? Lalu saya balik tanya, Pak, biasa. Pak, kalau masyarakat kita nggak mampu, yang susah, mau kita kebumikan di sana. Jadi masyarakat kita banyak saya diam. Jadi makanya saya kepada Bapak Ibu, masyarakat kita, masyarakat di Sakam, umumnya dan khususnya masyarakat saya di Kecamatan Sunda, mari sama-sama kita menjaga protokol kesehatan. Jangan ya sampai Bapak Ibu begitu dikasih tahu, diberitahu oleh rumah sakit kami dengan Pak Sekdes, perangkat desa, kami harus membuat surat keterangan bahwasanya itu benar masyarakat saya. Dan benar masyarakat saya sebagai desa, saya tidak keberatan warga saya dikebumikan di desa saya. Sesudah itu apa Bapak Ibu? Mau malam jam berapa, saya, Pak Sekdes, penggali kubur, semua harus siap, harus siap. Karena waktunya 3 jam dari rumah sakit harus dikebumikan. 3 jam, dan begitu diberitahu dari rumah sakit paling lama 4 jam itu harus dikebumikan. Pak Kades bisa singgah di rumah? Tidak boleh, tidak bisa, karena peraturannya begitu dikasih tahu dari rumah sakit langsung jenazah kita bawa ke pemakaman. Bapak Ibu, tidak di situ aja. Setelah ada masyarakat kita yang meninggal, orang tuanya mungkin kena COVID, tadi saya beri contoh, keluarga yang ditinggalkan bukan digitukan saja, besok paginya harus swab lagi. Iya kalau dia mampu. Kalau tidak mampu,
kita juga dari pemerintah harus memberi makannya. Kita kasih beras negara sama telur, itu tidak ada dari biaya dari mana-mana. Setelah jenazah masuk dilianglah, saya kepala desa, saya nggak bisa pulang, Bu. Saya harus menaikkan lagi. Saya harus menaikkan lagi. Bahwasanya jenazah sudah sampai di pekuburan. Kami kemarin saya di Jalan Jati sampai jam 5:30, pas azan subuh jenazah dikebumikan. Kemarin lagi Jumat ya siang, bahkan kemarin jam 3 malam ya, dan kemarin terakhir malam ini jam 1 malam. Bersyukur tidak hujan, bersyukur tidak hujan. Makanya saya kadang sedih, maka saya harap kepada kita semua ikutilah protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ibu, masker kita waktunya ada berapa hari harus kita cuci. Jangan nggak kita cuci, kita cuci. Jadi itu Bapak Ibu ya, luar biasanya ya, kalau masyarakat kita yang kena COVID, luar biasa tanggung jawab kita semua, bukan saya aja, semua. Kalau kita berdoa di sana sampai desa sendiri zona merah. Kalau zona merah, kegiatan seperti ini tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Mungkin tadi desa Mengarjo tadi ya, desa mana yang tidak dibolehkan ya? Uji mulia. Tapi sampai hari saya berkoordinasi dengan Bapak Camat, dengan gugus COVID. Artinya Pak, saya tetap Pak Kades, ini saya share-kan ke Pak Camat. Kegiatan apa saya share-kan? Apa Pak Camat bilang yang penting ikuti protokol kesehatan. Saya kalau tidak pakai masker, Bu, saya udah dimarahin sama Pak Camat. Makanya kedepannya kita ikutilah protokol kesehatan supaya kegiatan kita ini tidak dilambat. Karena kita ikuti protokol kesehatan. Nah, gitu. Berdoa aja kita, desa kita ini nantinya ya terhindar dengan kita mengadakan sholat tasbih ini, kegiatan-kegiatan apa saja. Mudah-mudahan insya Allah desa kita, enggak desa Semjen aja, ya negara kita inilah, supaya COVID-19 ini hilang dari muka bumi dan kita bisa hidup seperti biasanya lagi. Kita semua sulit saat ini, sulit kita, sulit. Karena saya sebagai pemerintah, saya sebagai kepala desa, kerja di pemerintah, saya tahu betapa sulitnya kita semua itu, sulit. Makasih lagi pada kegiatan hari ini kita sholat tasbih bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar kita kerjakan, kita jalankan. Ya Bu ya, sedih kita Bu kalau sudah kena, saya ulang lagi, kalau sudah kena COVID kita tidak tahu di sana apakah dipayakan, kita tidak tahu. Tidak tahu sampai mana, apakah ada pengapain bertinya peringat kali enggak, jangan sebut jawab, saya bilang enggak boleh. Jadi kita Bu ya, kita tidak pernah tahu. Sekarang sakit, sekarang Ibu Suherman yang meninggal hari ini, dia tidak sakit Bu, kemarin dia masih sholat terawih, begitu pulang katanya lengkap meninggal. Bersyukur tidak dibawa ke, kalau dibawa ke sana COVID dan ditakut. Ya ini saya pakai ini ya, ini bukan untuk Pak Kades tapi untuk semua kita. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, kalau nggak salah di 20 ya, 20 Ramadan kita ini menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa tadi Bu Sam ya, kalau nggak salah tadi kita tadi udah berdoa, mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin saja dari saya, nanti Pak Ustadz marah pula ini. Mungkin dari saya, inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berpesan, Bapak Ibu ikuti protokol kesehatan. Ingat ya, kalau warga yang meninggal, saya ingatkan,
kalau yang meninggal karena COVID tidak semudah kita bayangkan. Hari ini mungkin hari Selasa saya akan merapat dengan penggali kubur, dengan penjaga wakaf, ya, akan saya rapatkan. Karena saya tidak mau ada tanah wakaf yang tidak dibolehkan warga kita yang meninggal dikebumikan di desa kita. Karena tadi kita tidak tahu warga kita itu mampu apa tidak mampu. Tidak mampu, sanggup bayar 5 juta, sanggup bayar 2 juta. Makanya sudah, bumi ini milik Allah, ya. Bumi ini milik Allah. Memang ada sekarang penyakit COVID-19, tapi kita tidak pernah tahu. Yang itu dokter, ya Bu ya. Yang penting kita ikuti protokol kesehatan. Begitu dari saya, lebih kurangnya semua kepada Bapak Ibu, dan saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh aktivitas apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang kita hormati dan kita banggakan, para badan kenaziran Masjid Baitur Rahman juga yang kita hormati, Ketua Al-Musabbihin, dan juga jamaah ibu-ibu solehah yang dimuliakan Allah. Bersyukur dan berterima kasih kita tadi gagasan dan saran daripada tersebut Bapak Kepala Desa. Sebab memang COVID ini memang sungguh luar biasa. Saya sendiri pun Bu, saya rasakan gara-gara COVID turun omset saudara hadirin. Jemaah ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kita sambung kaji kita pada waktu yang lalu atau minggu yang lalu saudara hadirin. Karena memang sengaja di bulan Ramadan ini memang kita coba akan dalamkan pengajian kita tentang masalah sholat. Sebab kata baginda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati sholatu. Nanti kata Nabi, awal mula yang dihisab di padang mahsyar seluruh apapun yang kita berbuat amal ibadah, sholat. Fa in sholuhat sholuhat sa'iru amali. Kalau sudah bagus, beres, baik sholatnya, yang lain itu Bu, WKS kata Allah, wes kera isuai, kera manis. Jadi ibu agak ngantuk sikit, bapak juga saudara hadirin, insya Allah dikira bagus, dikira manis. Tapi sebaliknya, wa in pasadat sa'iru amali. Kalau tak beres, tak bagus, tak baik, berbahaya saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Terlambat aja datang, nanti diperiksa saudara hadirin. Apalagi waktu kita mengaji, begitu ada yang ngantuk, nanti akan ketahuan saudara hadirin. Itulah sebabnya perlu solat yang khusyuk. Karena nikmatnya solat yang khusyuk itu sungguh luar biasa. Karena tidak semua orang Pak Bu dapat solat yang khusyuk itu. Walaupun sebenarnya solat khusyuk 100% itu nggak ada. Tapi minimal saya sampaikan waktu yang lalu, paling tidak 95%, 97 jadilah. Maksudnya kalau kita sholat, hatinya melalak juga dia, pergi juga, cuman tidak lewat, tidak lebih 500 meter radiusnya saudara hadirin. Sholat di sini paling jauh Simpang Lowo, tahu dia balik. Ya, jangan sampai Kampung Lalang, KL. Kuala Lumpur, Kampung Lalang, berbahaya saudara hadirin. Apalagi kita
sholat pulang kampung. Wah, ini bahaya. Bahaya, saudara hadirin. Rakaat pertama pulang kampung, rakaat kedua ke Bukit Lawang. Nah, ini bahaya. Ya, makanya bagi ibu-ibu yang masih baru ikut, saudara hadirin, dengarkan dengan baik-baik. Itulah sebabnya mengaji, kalau mau dapat kaji itu jangan terlalu serius sekali, jangan. Apalagi 2 rius. Kadang-kadang ada yang kelewat serius, dengan ustadznya aja kayak sariawan. Nanti gak dapat, bukan apa-apa, ya kan? Orang ngaji itu yang bagus, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itulah yang bagus. Iya Pak Ustaz, memang iya, bekas-bekasnya kan ada. Tapi kalau masuk telinga kanan, nggak keluar-keluar, makanya banyak orang ngantuk ngaji. Kenapa Pak Ustaz? Ya berat kepala tuh orang nggak keluar-keluar. Akibatnya terjadi astuti, asal tunduk tidur. Nah, inilah penyakitnya. Nggak masuk pun nggak bagus juga. Siapapun ustadznya semua salah katanya. Karena ini Al-Quran yang berbicara. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzaratahum am lam tunzilhum la yu'minun. Khatamallahu ala. Siapapun, kalau orang sudah engkar hatinya, siapapun ustadznya salah semua sama dia. Gak ada yang cocok. Dipanggil ustadznya berjenggot, macam kambingnya aku tengok, salah. Dipanggil ustadznya berkumis tak berjenggot, macam kucing ku tengok, salah. Dipanggil ustadznya tak berkumis, tak berjenggot, kan banyak ustadz-ustadz begitu. Ustadz bencong, salah juga. Dipanggil ustadznya berkumis, berjenggot, berjambang, awas, hati-hati, radikal, kawan ISIS, salah juga. Makanya ngaji itu santai, saudara hadirin. Biarpun perut kita kosong, tapi alhamdulillah hati kita kan penuh, saudara hadirin, dengan zikir dan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya hidup ini saya bilang, jangan terlalu serius sekali hidup ini. Santai aja, enjoy, saudara hadirin. Walaupun tua awak, tapi tetap awet muda. Jangan sebaliknya, masih muda, awet tua, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa perlunya Pak Ustadz sholat yang khusyuk itu? Karena hakikat sholat itu yang sebenarnya Bapak Ibu, itu makhluk Allah, saudara hadirin. Ada 3 makhluk Allah serupa tapi tak sama. Makhluk yang pertama tersebut Allah jadikan tanah, air, angin, api. Itulah makhluk disebut berbentuk, namanya tempat, namanya bumi. Itulah yang kita tempati ini. Tanah, air, angin, dan juga tersebut api. Itulah makhluk berbentuk tempat, namanya bumi ini. Yang kedua, disuruh Allah untuk mengisinya. Diciptakanlah, saudara hadirin, satu lagi makhluk. Karena makhluk sebelum manusia diciptakan, asik mau berantem aja kerjanya. Itulah sebabnya kita pun tidak boleh berantem-berantem. Beda pendapat, biasa itu. Kadang-kadang jangankan beda pendapat, beda pendapatan. Nggak mungkinlah sama pendapatan saya dengan kepala desa. Nggak mungkin. Makanya saya bilang tadi, saya agak lama Pak Ustadz, jangan lama-lama kali, saya bilang, nanti berkurang jatah, payah juga awak. Ya. Biasa hidup ini, saudara hadir. Kita kan semua kan bersaudara. Ngapainlah heboh hawa. Ya. Cuman kita ambil yang baik dan yang terbaik. Kemarin di tempat saya sholat tasbih, padahal udah saya kasih tahu, berbisik-bisik aja Bu, sholat tuh makruh hukumnya, apalagi dikuatkan. Buat apa beribadah kalau habis semua pahalanya? Nggak ada gunanya lagi. Bisik-bisik aja, makruh hukumnya. Tapi tidak semua orang Bu paham tentang sholat tasbih itu Bu. Karena tergantung pengalamannya. Saya Bu sudah puluhan tahun, dari tahun 90 Bu, membawakan sholat tasbih di mana-mana. Maka saya sampaikan itu kadang-kadang mendetail supaya mudah orang memahami. Dan andai kata kita lihat orang tidak seperti kita, supaya jangan kita menyalahkan orang lain. Karena memang ada 4 macam. Itulah tujuannya. Diciptakan Allah lah yang namanya tersebut. Satu lagi makhluk. Tanah itu dirubah Allah Bapak Ibu dalam diri kita. Itulah jadi daging. Itulah sebabnya kalau kita kebanyakan daging,
terjadi GP, gede pinggang, gede perut, gede pipi, pokoknya segala-galanya gede. Kalau kurang daging pun kurang bagus juga, tinggal tulang sama kulit. Nanti asal sedikit gerak bunyi, rak ruk. Nah, bahaya. Apalagi sholat tasbih, lama rukunya, lama sujudnya. Sebaik nanti ruku iktilal, rak. Oh, apa enggak kacau? Mati kawan tuh, dikira orang pula kena COVID. Apa enggak bahaya kita? Dari hidup itu seperti itu sebenarnya. Air dirubah Allah dalam Al-Quran dalam diri kita, itulah tulang-tulang belulang. Itulah sebabnya menurut ilmu kesehatan itu kita minum itu harus cukup 8 liter. Jadi kalau kita kurang minum tersebut, makanya ngomong pun nggak boleh terlalu panjang, berdiri pun nggak boleh terlalu panjang, lama nggak boleh. Kenapa? Kurang air. Maka saya pun ceramah nggak mau terlalu panjang, nggak mau. Ya. Angin dirubah Allah dalam diri kita, itulah urat-urat syaraf. Jadi kalau di listrik, wire-wirenya itulah lampunya, itulah mata, loudspeakernya itulah telinga, semua lengkap, saudara hadirin. Justru itulah kalau bapak ibu pandai siap sholat, setiap kita siap sholat, duduk sejenak, naikkan namanya minyak kursani dalam diri kita ini. Kalau dalam ilmu tasawuf, minyak kursani. Dan istilah kita saripati minyak. Supaya apa Pak Ustaz? Supaya urat saraf itu bagus di alirannya semua. Insya Allah bapak ibu sampai mati tua tidak ada darah tinggi, saudara hadirin. Tidak ada. Ini sikit-sikit pula darah tinggi, sikit-sikit darah tinggi. Apalagi Ustaz, gampang kali sekarang darah tinggi. Kenapa? Habis job, dimakan corona. Iya. Orang WA saya bolak-balik telepon, Pak Ustaz tolong kenapa kalau ada lebih? Tolong kasihkan kenapa? Lebih khatib Jumat, ceramah-ceramah maksudnya. Nggak tahu dia, kita pun kurang. Ya. Ada yang nanya lagi, udah tahu dia tersebut. Bakalan saudara hadirin, kan nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik. Ditanya juga lagi, nggak pulang kampung Pak Ustaz, nggak mikir dia. Kan nggak boleh pulang kampung. Kalaupun boleh, ya kalau cair THR awak, mana kita tahu? Kalau cair THR ya lah, bisa lah pulang kampung. Ya, cair dari Pak Kedes, cair daripada kepala-kepala desa, cair dari pengajian payet, baru bisa pulang kampung. Karena nggak mana mungkin. Nah, ini bapak ibu saudara hadirin, Allah jadikan tersebut dalam diri kita, itulah urat-urat syaraf. Jadi supaya jangan gampang tegang. Makanya mengaji itu Pak Bu, tidak usah terlalu pikirkan kali. Kalau kita ngaji tambah suntuk, ngapainlah ngaji? Ngapain ngaji? Di rumah aja pun suntuk kadang-kadang. Tanya Pak Kepala Desa, kenapa? Ya suntuk juga kadang-kadang ya kan? Itu aja yang ditengok. Makanya ustaz-ustaz sekarang sibuk kali mau poligami, supaya bolak-balik nengok yang lain. Coba lah. Padahal modal tak ada. Sibuk kali saudara hati. Kemudian api tersebut Allah jadikan dalam diri kita tersebut darah. Darah ini Pak Bu bukan maksudnya darah yang merah itu, bukan. Darah yang putih. Karena ciptaan manusia ini atau kejadian manusia nggak mungkin ada yang najis. Darah itu najis. Tapi pengertian darah tersebut, darah yang putih itu saudara hadirin, Allah jadikan, inilah makhluk berbentuk namanya manusia untuk mengisi, mengelola, menata alam ini. Supaya apa? Supaya lama kiamat. Karena begitu kata Allah, walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk satu negeri itu betul beriman dan bertakwa, cucuran rahmat kasih Allah akan turun dari langit. Keberkahan akan tumbuh dari bumi. Berarti selama orang saudara jadi orang yang beriman bertakwa, kiamat itu Pak Bu tambah lama saudara hadirin. Itu ilmiahnya saudara. Karena tambah bagus dikelola. Nah inilah diri manusia. Allah jadikan satu lagi makhluk berbentuk tersebut perintah. Supaya apa? Jangan kita merasa yang paling hebat daripada yang lain tubuh. Walaupun manusia itu kata Allah paling cantik, tapi tidak boleh merasa kita hebat, apalagi sombong. Memang betul paling cantik. Saya adakan penelitian saudara hadirin. Apa betul? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Subhanallah. Nggak percaya saya?
Saya uji coba, saya pergi ke kebun binatang, saudara hadirin. Memang rupanya betul memang. Subhanallah. Gajah, tengoklah hidungnya, panjangnya minta ampun. Jangankan gajah, Pak Bu, seandainya hidung kita aja kayak Petruk di pewayangan aja, kan payah wak sujud. Mana bisa? Ya asal mau sujud, ya kena hidungnya. Kalau istilah kami orang Mandailing, merbunggal-bunggal jadinya, saudara hadirin. Ya nggak kena-kena. Betul juga memang kata Allah subhanallah. Kita betapa cantiknya, subhanallah, bukan sanggup. Walaupun tua, masih ada tetap eksis. Ada. Penampilan tak kalah, siapa takut? Bukan main. Apalagi bergaya kawan tuh. Awak bisa iman rontok, saudara hadirin. Bisa. Ya mana yang tua-tua kan gitu. Berapa naik umurnya? 70, subhanallah. Jalanannya masih bisa goyang. Apa nggak hebat? Iyalah, masih bisa goyang kawan. Itulah dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam dengan anaknya Nabi Su'aib Saproa. Pada saat diambilkan air di sumur rame-rame itu, dia nggak mau di belakang Nabi Musa. Kenapa? Takut kelihatan aurat anaknya Nabi Su'aib alaihissalam. Orang anak gadis, goyanglah dia. Sedangkan nenek-nenek pun masih goyang. Apa nggak meleleh hawa? Oh, bisa terjadi buyar bintang 7. Nyut. Inilah Allah jadikan makhluk satu lagi untuk berbentuk perintah. Duduk kita di dalam solat itulah sifatnya tanah, netral sifatnya. Sujud kita di dalam solat itulah sifatnya air, berarti sifat penyabar. Air itu selalu mencari yang rendah, tidak mau bergaduh. Walaupun ditaruhkan ke atas, tapi balik dia ke bawah. Tawaduk, saudara hadirin, sifat air itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Orang Nabi aja pun kurang sempurna, apalagi awak. Nabi Rong, Nabi awak, Nabi Sulan, Nabi Intilan, Nabi Aso. Mana mungkin sempurna? Ruku dalam sholat itulah sifatnya angin, ibu-ibu. Angin itu antara berdiri dengan sujud, berarti separuh dia. Makanya kadang-kadang angin itu kata Allah dalam Al-Quran 7 macam. Tanah itu 7 macam, nanti kita bahas kapan-kapan. Air 7 macam, angin 7 macam, api 7 macam. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang kadang-kadang, kan kita ini kan dari tanah, tapi kok kayak kali Pak Ustaz, dia asik mau berantem aja kerjanya. Jahatnya minta ampun. Karena mungkin tanahnya itu kurang bagus dulu kejadiannya. Iya, mungkin diambil dari tanah sengketa. Jadi makanya sih mau berantem aja kerjanya ya? Nah ini saudara hadirin. Jadi ruku itulah sifatnya angin. Angin itu kata Allah ada angin rahmat, ada angin laknat. Makanya angin itu tergantung. Kalau dia nempel di kipas, mah bagus, jadi kipas angin, saudara hadirin. Tapi kalau masuk ke perut, masuk angin. Kalau dikeluarkan, buang angin. Dimasukkan ke botol, minyak angin. Persoalan angin, saudara hadirin. Itulah sebabnya kita mengaji, jangan coba buang-buang angin, jangan. Tapi kan nggak dengar Pak Ustaz, justru yang nggak dengar itu yang berbahaya. Bisa minggat orang nanti dibuatnya. Ada apa Bu? Nggak ada apa-apa. Iya. Hati-hati ya kan. Berdiri sih. Oke guys, sahabat-sahabat Medan Jempol, sholat tasbih hari ini telah selesai guys. Kita laksanakan. Jadi guys, sahabat-sahabat Medan Jempol tadi bisa melihat di channel kita. Di situ kita ada kedatangan tamu juga dari Kepala Desa Semcirim, Bapak Sugeng Suheri, dan juga ada ceramah juga dari Al-Ustadz kita. Dan sholat tasbih ini guys dihadiri oleh ibu-ibu perwiritan se-Desa Semcirim guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe-nya di channel YouTube kita Medan Jempol.